Yakin bahwa Mbak Alwi ini bukan zuriyah Nabi, tapi kekeh masih meyakini dengan data-data ilmiah dan data historis sudah jelas ini bukan turunan Rasulullah, tapi masih kekeh bahwa dia turunan Nabi. Anak aja Habib, cucunya Nabi Muhammad, anak cucunya Nabi Muhammad yang ke-37. Birobito itu lembaga yang mengurusi nasab keturunan Nabi, dan saya sudah dilegalisir. Hormati, sayangi, cintai anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para habaib. Kados alawiyin teng Syria saat ini nuwakal-nakal, ngeklan Zuriyah Rasul nuwakal-nakal. Semulai ngagi hadis-hadis mereka mesti mlebu swarga macam-macam kan, wonten jeneng hadis Al-Bait, terutama sing versi Syiah itu ekstrem ngene al-kafi hadis Al-Bait. Terjadi Imam Ghazali ngagi ayat iki lah maka sebat walakum maka sabtum. Pada akhirnya ngarepe Allah sing penting ku amal, iku kasbuka, amal kerjamu. Kalau seandainya Ahlul Bait Nabi Muhammad cuma dibatasi Imam Ali, Hababah Fatimah Zahra, Hasan Hussein, maka saat ini sudah kiamat. Kenapa? Mereka sudah meninggal dunia. Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dibatasi hanya Ahlul Kisah, akan tetapi aqaribu, keturunannya Hababah Fatimah Zahra juga dikatakan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roma Irama ngomong doktrin para habaib, doktrin kan oleh suaranya udah kan udah tua. Doktrin para habaib, doktrin balawi itu Habib kalau buat dosa, buat maksiat, itu pasti walaupun maksiat masuk surga. Hei, Roma Irama, jaga kau punya mulut, jangan suka fitnah. Habib siapa yang ngomong begitu? Kuliyo, kuldagiqa, kullallah makan hujan. Habib sorgo kabeh. Orang mengatakan Habib itu kalau berzina, Habib kalau minum minuman keras dia masih suci. Dari siapa? Habib siapa yang ngomong? Makanya kalau ngomong tuh dipilah, di screening dulu Pak Haji Roma. Ini baru beberapa hari ini ada tokoh sudah lanjut usia, tahu-tahu bicara di podcastnya seenaknya. Oh habaib ini ada doktrin begini begitu. Hati-hati. Saya nasihati Anda, jangan sampai nanti Anda su'ul khatimah. Maka itu saya ingatkan kepada orang-orang yang memfitnah Ba'alwi, memfitnah habaib. Jangan sembarangan kalian katakan, kalau kami didoktrin sejelek itu oleh orang-orang tua kami. Dusta kalian. Kalau sampai yang tahu, ada Habib mabuk ujung dikit duit. Kalau beras, ada Habib mabuk ujung dikit duit. Kalau beras. Untuk jaminan masuk surga, selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, sebagai praktek dari Al-Quranul Karim, firman Allah, wa yutahhirukum tathira, disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Habib sorgo kabeh. Swarga ki ngoten, swarga ora ketok. Kita tahu-tahu GR mergo Zuriyah Rasul mlebu swarga. Tapi dari Imam Ghazali, ketika abstrak ini di fisik, kowe ora ndek keyakinan ngono. Jadi kalau habaib itu ya dua-duanya, punya maksiat zahir, punya maksiat batin. Liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum. Allah juga tidak pernah berhenti untuk membersihkan. Siapa yang setempel Allah tidak pernah lepas dari pembersihan Allah. Ini Allah tidak berhenti untuk membersihkan keluarga, dzurriyyah ahlul bait Rasulullah. Liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum. Lah kan sudah dibersihkan, kenapa kok disucikan? Ahlul bait hendaknya husnudzan. Husnudzan kepada nasab yang mulia ini, mengambil ayat Al-Quran, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirukum tathira. Allah ingin mensucikan kamu wahai ahlul bait, dan membersihkan kejelekan kamu dan mensucikan sesuci-sucinya. Enggak mungkinlah setelah Allah mensucikan akan dimasukkan neraka. Jadi jangan kau punya mulut Roma Irama. Jangan kalau kamu benci habaib,
Jangan terus kamu main fitnah habaib. Allah berkata apa? Tidak pernah berhenti untuk membersihkan kotoran semua habaib yang ada di dunia. Semua habaib yang ada di dunia dibersihin. Di sini maksudnya husnul khatimah, akan bareng dengan jidnya nanti di akhirat. Lah terus kok ada lagi tambahan tathhiro. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang mahabbah dengan ahlul bait, untuk orang-orang yang mencintai habaib, untuk orang-orang yang mencintai habaib. Nah ternyata bahwa dari tahun waktu saya masih muda 55 tahun yang lalu ini sudah didengungkan oleh mereka, sampai sekarang itu juga didengungkan oleh mereka. Artinya kan doktrin ini sudah mendarah daging di kalangan para habaib, quote and quote ya. Kalau paling seneng mau iki ajus dikon wonten polemik menyangkut dzurriyyah Rasul. Pada akhirnya dengar Allah sing dadi urusan ulana maka sabat walakum maka sabtum amal. Ya amalem iku. Ora kok teori, ora kok ini kan teori ilmiah. Artinya wong Yahudi iku bangga mergo ngrasa turunan Nabi Yakub. Jadi Nabi wong Yahudi iku bangga mergo dinasti Yakub. Yakub Al-Sobir. Jadi orang Yahudi itu punya keyakinan karena mereka ini turunan Nabi Yakub sehingga agama mereka benar dan kastanya lebih tinggi. Dan kan keturunan Nabi Arab aja bukan. Nah ini terkonfirmasi juga, misalnya ada Najwa Shihab. Jadi kalau dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%. Nah, beliau kan mengadakan tes DNA. Ternyata menurut haplogrupnya itu 3,4% Arab. 3,4% hanya. Menanggapi soal tes DNA, ada seseorang yang mengatakan bahwa nasab habaib ini menyambung hingga kepada Yahudi. Maka saya benarkan itu. Penelitian pakar genetik yang mengatakan nasab habaib ini mirip dengan Yahudi. Betul. Jadi dari Imam Ghazali kelompok Alawiyin kalau meyakini karena dzurriyyah Rasul atau mlebu swarga, sekali-kali sing urusan fisik. Padahal jelas orang Quran hadis ngukur mlebu swarga ora jelas amat. Memang kita harus hormat dzurriyyah Rasul itu jelas. Kita harus hormat. Tapi benten hormat sampai sampai meyakini mlebu swarga. Niku bertaruh. Dan siapa yang membenci kami, menzalimi kami, mengkriminalisasi kami, ahlul bait, anak cucu Rasulullah, engkau sakiti, engkau salimi, engkau celakai. Kalau di akhirat akan Allah bangkitkan engkau bersama orang-orang Yahudi. Tapi tidak sampai dua keyakinan, akidah tertentu bahwa si A, si B mesti mlebu swarga. Sampai malah dolanan akidah. Sudah dalam Quran hadis ya kan? Habib sorgo kabeh. Habib sorgo kabeh. Habib sorgo kabeh. Yahudi pesek mau fitnah habaib, mau sweeping Ba'alwi, dia ngaku turunan Nabi. Tengok, unyil, gua kepret masuk kuburan loh. Ya kayak orang Yahudi mana itu merasa turunan Nabi Yakub, merasa bener. Jangan-jangan khoyali. Dewi jenis ilmu khoyali. Yang paling gampang meyakini selamat karena fadil lah. Bos sekarang bener tidak ada Allah, mujmalah nyaman kan. Taman ketemu Allah ini Muhammad. Bahwa habaib itu mirip dengan gen Yahudi, ya betul ya Bu Pancen memang sepupunya kok. Ya, jadi sudah betul itu. Orang mengatakan bahwa habaib itu mirip dengan Yahudi kalau ditarik ke atas genetiknya. Betul. Maka saya benarkan itu. Penelitian pakar genetik yang mengatakan nasab habaib ini mirip dengan Yahudi. Betul. Secara genetika dikatakan oleh yang kompeten, mustahil Ba'alawi itu zuriyah Nabi. Mustahil. Kemudian secara nasab tidak terkonfirmasi bahwa Ba'alawi adalah sebagai turunan zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditembak, tenaga air mata, dibunuh, siap mati, siap hancur. Allahu Akbar. Kalau mereka tetap dalam keyakinan sebagai cucu Nabi dan melakukan arogansi, ini kan akan mencelakakan teman-teman dari Alawi sendiri. Siap bersama habaib, siap dukung Ba'alwi, siap sikat bekal-bekal nasab, takbir. Saya tantang para bekal nasab. Hei Yahudi pesek, gua kepret loh. Yahudi pesek. Di tubuh anak mengalir darah Rasulullah ya. Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Iri.
iri. Jadi menurut